sekarang mungkin ya bersyukurnya banyak peningkatan lah. Tapi mungkin mendekati murah lah. Mendekati murah. Masih Ya. Balik lagi sama saya, Pak Nerwanto. Sebelum mulai video ini, saya kasih waktu 5 detik ya buat subscribe. 1, 5, oke, udah beres. Lamaan. Oke, kita kali ini saya berada di kampus ARS. Yes. Teras. Oh, teras itu tuh tulisannya. Oh, aku bacanya teras. Pokoknya teras ARS kampus gitu. Jadi di kampusnya ARS gitu, di teras ARSnya di teras kampus ARS gitu. Nah, ini di sebelah kanan saya sudah ada Babang Ken, atau siapa ini panggilnya? Kenalan dulu deh. Wah, kenalan ya. Aduh. Biasanya sih anak-anak kampus panggilnya Ken. Ken. Tapi Terus ya anak-anak dekat ya ada yang kayak manggil Engon. Kalau nama asli, wih, ketemu aja langsung lah. ketemu langsung. Makanya kalau kalian masuk ARS, guys, pokoknya kalau kalian masuk ARS nanti kalau ketemu Babang ini nanti tahulah nama aslinya siapa, ya nggak? Yoi. IG-nya udah channelnya nggak? IG ada boleh ken.sensor. Ken.sensor. Ken mau nanya nih, Iya. jelasin nih apa singkat tentang ARS, Soal apanya nih? apanya aja gitu, tentang kampus ARS aja menurut Bang Ken. Tentang kampus art sebenarnya Mungkin gimana ya? sejarahnya atau kan kalau nggak salah baru ganti nama nih kan Ya, kampus ARS. nah, jadi sejarah mungkin ya. Nah. Sebenarnya dulu tuh masuk ke sini tuh bukan masuk ke teras lagi, aduh, Bukan teras. bukan masuk ke art, tapi dulu tuh aku masuk daftar ke BSI Bandung. Oh gitu, daftarnya ke BSI. BSI cabang Bandung, aku masuk BSI itu 2017. Nah, Masuk. Nah, saat di 2019 nih kemarin si BSI itu yang di Bandung itu utangnya gimana, habis kontrak atau apalah dan apa, cuman yang intinya si BSI Group ini ganti nama yang awalnya dari BSI menjadi Universitas BSI. Nah, sedangkan yang ada di Bandung sendiri itu dari sebelumnya udah namanya Universitas BSI Bandung. Oh sebelumnya juga udah Universitas BSI, Namanya UBSI. Universitas BSI Bandung. Jadi dengan BSI Group itu dia kerjasama. Yang yayasan ini kerjasama dengan yayasan BSI. Dan saat tahun kemarin ganti nama kan jadi Universitas BSI. Nah, entah itu di belakangnya gimana dan lain halnya, cuman dari sana mulai gantilah. Mulai pokoknya ganti nama aja. Ganti yang di Bandung yang awalnya Universitas BSI Bandung menjadi ARS Adi Rajasa Suara Sanjaya. Berarti tapi statusnya tetap universitas. Universitas. Oh tetap universitas, cuman namanya aja ganti Ganti ARS. nama, ganti struktural. Ya berarti ya apa struktural manajemen segala macamnya diganti. Nah berarti untuk jurusannya sendiri nih masih ganti atau enggak? Jurusan Masih enggak. tetap. Cuman jurusan ada penghapusan. Oh ada penghapusan. Penghapusan yang sebelumnya ada D3, pas masih BSI ada D3 kan. Soalnya Amin BSI. Nah, sekarang Tinggal si satu. D3 itu dihilangkan. Jadi tinggalnya 1, 2. S1 masih ada D3 cuman satu Beberapa. cuman satu keperawatan. Perawatan. D3. Nah, berarti oke. Tadi jurusannya masih ada beberapa. Nah, berarti di sini ada berapa fakultas nih di ARS sendiri? Fakultas berapa ya? Apa tadi? Teknologi informasi satu. Ekonomi 2. Fakultas dan desain 3. Perawatan 4. Pariwisata. Ada pariwisatanya? Pariwisata ada 5. Satu lagi yang itu ada 3, akademi pariwisata. Oh, akademi pariwisata. Berarti 6 fakultas. 6 fakultas. Berarti kalau jurusannya masih banyak ya? Nggak mungkin. Jurusannya per fakultas rata-rata 2. Rata-rata 2. Cuman Yang paling banyak apa nih? Yang paling banyak fakultas apa? Hampir semuanya 2. Cuman di sekolah tinggi pariwisata tuh yang fakultas pariwisata itu 1,
Manajemen pariwisata, terus akademi pariwisata juga satu. Gitu. Tapi rata-rata semuanya 2. Yang lainnya itu 2. Oke, kalau dari Bang Kennya sendiri nih, Bang Ken di sini juga sama sih. Dia Saya itu sistem informasi. sistem informasi. Masuknya tuh ke teknologi informasi FTI. Oh, TI, oke. Terus kalau jurusan yang paling diminati di art sendiri, paling diminati atau nggak paling banyak nih si mahasiswanya? Kayak kalau yang paling diminati entah apa, cuman kalau ngelihat telisik yang kemarin 2019 nih, anak-anak 2019 kayaknya lebih banyak di ini, yang 2019 itu yang paling banyak tuh di teknologi informasi TI. Oh, di fakultas TI. Di fakultas teknologi informasi, jurusannya juga teknologi informasi. Oh, jurusan yang teknik informasi. Itu yang paling teknik informasi, teknik informatika ya, TI lah. Oh, pokoknya itu TI. Kalau penasaran ya jadi ke kampus art sini aja lah. Gitu. Ini bunga sakura kan serasa di Jepang gitu. Itu deh kalau ya rusuh. Terus kalau kita ngomongin namanya kampus, nggak lupa pasti fasilitas. Oke, fasilitas di kampus apa aja nih? Ini yang paling mencolok, ini kita lagi syuting di terasnya nih. Ini terasnya suasananya kayak kafe. Itu salah satu. Baru-baru ini. Ini juga baru. Baru. Oh. Kalau untuk ars sekarang mungkin ya bersyukurnya banyak peningkatan lah. Ada ya ini ini teras itu bagian untuk kegiatan mahasiswa. Nah, itu di teras, fasilitasnya juga di teras lumayan lah. Meja, terus beberapa alat-alat olahraga ada, panahan, tenis meja, badminton ada juga. Terus studio arsnya ada juga. Studio ars itu apa aja itu? Untuk musik kah? Studio musik atau studio apa? Perfilman sih. Oh, lebih ke ini ya buat apa? Visual. Studio visual. Soalnya ars sendiri sih sebenarnya ars sendiri punya apa namanya? Dia punya YouTube, dia punya IG. Jadi dia suka bikin konten digital juga. Oh, sering bikin konten digital ya paling. Soalnya gara-gara pandemi juga sih kayaknya mungkin sekarang jadi lebih menjurus ke sana bikin konten. Jadi kalau kalian habis nonton video ini ya cari-cari aja konten-kontennya kampus Ars TV. Ars TV nanti channelnya Ars. Nanti dicantumin lah di deskripsi gitu. Kalau yang pengen penasaran yang nyari yang mau masuk Ars dicantumin gitu. Terus dari fasilitas ada lagi yang mau ditambahin? Parkiran luas. Itu lapangan bola atau lapangan apa itu? Lapangan luas banget. Iya, lapangan luas, parkiran luas. Cuman untuk yang baru sekarang ini ya, karena banyak penambahan sih sebenarnya banyak penambahan fasilitas dan belum sempat mahasiswa ini juga sih bener-bener baru, belum sempat semuanya mahasiswa nyobain ngerasain Citaras ini. Berarti dalamannya juga belum tahu semua sih. Berarti saya orang luar yang nyobain perdana sih. Kayaknya perdana ya. Kayaknya perdana orang luar yang nyobain sini. Soalnya iya entah di dalamnya ada apa lagi yang baru-baru, entah labnya dan lain halnya. Soalnya kalau sebelumnya labnya masih kurang di labnya masih kurang lengkap. Untuk fakultas-fakultas tidak menyeluruh semua fakultas ada labnya ya, masih kurang lengkap di sananya. Entah untuk sekarang ya mungkin Bapak Rektor Pak Pur bisa melengkapinya. Ya kalau Bapak Rektornya menonton ini gitu, salam juga dari saya. Saya cuma niat ingin ngobrol-ngobrol apa gimana sih Ars itu, penasaran kan, siapa tahu ada yang tertarik gitu kan, orang apa yang baru lulus SMA gini ya, kayak promo kecil-kecilan sih hitungannya. Gini fasilitas kita gak dapat royalti ya. Jadi bilang seadanya aja. Ya, kita mau bilang seadanya. Jadi buat kalian yang nonton dari video pertama saya, episode saya yang pertama sampai ini episode ke-6. Ini episode ke-6. Jadi kampus ke-6 yang saya interview. Itu pure saya nggak dapat nomor rupiah sedikit pun dari pihak kampus. Jadi ini benar-benar pure gitu. Yang apa yang sebelumnya kampus apa aja nih? Sebelumnya pertama, jadi awalnya itu STBA. Awalnya itu STBA, jadi itu tuh kampus sendiri. Jadi itu tuh sebenarnya awalnya itu
tugas kampus, cuman mau diperpanjang nih. Nah setelah STBA yang kedua itu Unjani kampus 2 yang ya. di Kecot. Nah yang ketiga itu Iksi Ganesha. Iksi Ganesha, keempat itu Unbar, Bro, ya. kelima Ikopin. Ini yang keenam gitu. Jadi ini episode keenam di channel saya di Evan RNT gitu untuk interview mahasiswa. Ikut biaya SPP-nya nih. Saya skala aja deh, skala kan nggak dibayar. Skala aja deh. Menurut Bang Ken sedang murah, sedang, mahal. Untuk gimana ya? Setelah compare dengan beberapa kampus lain ya, beberapa kenalan teman, kenalan rekan di kampus-kampus lain. Di luar kampus? Iya, yang di Piksi ada juga kan temen yang di Piksi Ganesha tuh, terus yang ya statusnya untuk saya itu dengan BSI itu serata. Ini ngobrolinnya soal BSI dulu ya, dengan BSI-nya soalnya dulu masuk kan ke BSI bukan kan? Ya. Dengan BSI itu setara. Ternyata yang di awal kepikir murah tuh, wih kalau segini ya maksudnya bukan murah tapi sedang. Kalau mahal enggak sih, tapi sedang. Tapi sedang. Soalnya dengan fasilitas yang kita mahasiswa rasakan dan dengan biaya yang tidak jauh berbeda dengan kampus tetangga yang setara, yang setara bukan yang beda. Jadi tanya. Itu udah beda lagi dengan yang setara yang biayanya juga gak jauh beda, yaitu sedang. Ternyata di kita tuh nggak bisa dibilang murah, tapi untuk yang sekarang pun ada kenaikan kan untuk setelah jadi AS, diganti jadi AS ada kenaikan tuh biaya-biaya yang naiknya entah berapa, cuman yang pasti ada kenaikan. Nah dengan fasilitas yang ada sekarang mungkin tapi kerasa juga lah, sebanding nggak? Ya, bisa dibilang sebanding atau enggak sih? Kalau masih ada penambahan fasilitas lain dan lain-lain mungkin bisa dibilang sebanding. Bisa dibilang sebanding. Tapi kalau cuma ini aja sih masih yang masih kurang lah. Soalnya sarana prasarana pendidikannya agak masih kurang lah. Sarana prasarana untuk mahasiswanya masih ada. Untuk dari segi tempat nongkrong itu udah difasilitasi dari yang sebelumnya gak ada nih tempat nongkrong. Kita nongkrong di luar kampus dulu, yang dekat-dekat kampus. Ya, dekat-dekat kampus. Sekarang jadi di sini. Sekarang jadi bisa nongkrong di dekat gedung kampus, dekat gedung perkuliahan kita nongkrong di sana. Cuman untuk fasilitasnya ya masih mungkin mendekati murah lah. Mendekati murah. Ya, berarti jadi skalanya sedang tapi mendekati murah. Iya, bukan sedang mendekati mahal kan? Mendekati murah untuk sekarang. Oh, untuk sekarang ya. Sekarang. Jadi semenjak video ini dibuat itu sedang mendekati murah. Gitu. Masih cukup terbilang murah, cuman untuk fasilitas masih agak kurang lah dengan kampus lain ya, perbandingannya dengan yang setara. Fasilitas seperti lab, terus fasilitas lab sih yang paling terasa, yang paling benar-benar dibutuhin sih ya, lab gitu. Nah itu sama SPP. Satu lagi student center. SC sekretariat. Ya, sekretariat. Student center di kita itu tuh masih bingung. Untuk Bapak Purwadi tambahin student center ya. Gitu. Tapi untuk kedepannya katanya, ini informasi yang menarik juga. Kedepannya di kampus itu mau nambah gedung katanya. Nambah gedung. Jadi sekarang tuh cuman ada gedung tuh cuman ada dua. Dua. Di sana satu rektorat. Ini satu. Oh, yang sebelah sananya. Sebelah sana ada satu rektorat. Nah, jadi rektorat dosen-dosen di sana. Oh, ini mau nambah lagi. Ini gedung perkuliahan di sini. Nah, rencana dan nambah lagi jadi mau dibikin letter U. Letter kare. Iya. Sebelah sana satu. Oh, jadi dari jalan kelihatan gitu kan si gedung kampusnya. Mau nambah lagi, tapi entah kapan sih pembangunan masih udah. Tapi biasanya kalau udah lulus gedungnya udah jadi. Iya, tapi sebenarnya adik-adikku nanti ke depannya, adik-adik tingkatku ke depannya bisa ngerasain lah hal itu kan. Tapi
justru suatu kebanggaan kalau misalkan kampus itu ketika kita udah lulus si kampus itu masih tetap berjalan. Iya. Itu masih suatu kebanggaan gitu kan. Terus itu tadi biar SPP-nya itu dibayarnya per bulan, semester atau per tahun? Semester kita. Per semester, dari kampusnya per semester. Semester. Oke. Semua biaya per semester, cuma biaya SPP, ujian dan lain-lainnya itu udah nyatu di semester. Di satu semester kita bayar udah jadi satu. nyatu semua. Oke. Nah, paling yang terpisah tuh ya kalau ada kegiatan-kegiatan tambahan seperti seminar, workshop yang kayak gitu. Terus kegiatan-kegiatan dari apa namanya? BEM biasanya. organisasinya dari Ormawa, nah Itu yang terpisah kan. Oke. Terus untuk informasi pendaftaran nih, Bang Ken tahu nggak informasinya di tahun 2020 ini? sekarang tuh udah gelombang berapa ya? Udah buka dari sebelum-sebelumnya, karena gelombang satu nih ya, tambah bukan nggak belum sekarang. Soalnya bukan bulan apa ya? Terakhir ngecek tuh udah gelombang 2 minggu kemarin mungkin udah gelombang 6 gitu. Udah gelombang ke-6, Iya. ke-7 Mbak. Pokoknya Jadi kata gak tahu udah ditutup deng. Soalnya bulan depan itu September udah masuk. oh udah masuk gitu ya. Paling gini aja kalau kalian mau cari-cari tentang ARS gitu. Websitenya ini website ARS atau website Desi? ARS. Websitenya ARS, udah ARS. Nah, berarti kalian langsung cari aja di Google tentang ARS. ars.ac.id. Nah, ars.ac.id kalian cari aja sendiri gitu. Nah, biasanya untuk saya sendiri itu bikin video itu misalkan harian nih bikin video, lusa itu udah saya upload gitu. Jadi nggak yang jangka panjang, misalnya bikin hari ini seminggu baru upload, enggak. Sekarang berarti Hari 13. tanggal 13. Sekarang tanggal 13. 13 Agustus Tanggal 13 2020. Agustus. Oke, gitu. Nah, berarti untuk informasi pendaftaran yang mungkin nanti cek sendiri ya. Gitu karena ya udah mendekati, katanya udah mau masuk kan, bentar lagi Iya. udah mau masuk. Ada info tuh dari Arvin tuh, info terakhir aku dapat tuh tanggal 14 September itu udah masuk perkuliahan offline. Dan untuk maba dan lain-lainnya itu nggak tahu bagaimana. Cuman biasanya mereka katanya update di sosial medianya juga, di Instagramnya ada Ars University, di situ update soal pendaftaran dan lain-lain. Gitu. Nah, sharing nih tentang kampus, tentang UKM-nya, tentang kampus, tentang lingkungan kampus. Mau UKM juga dulu boleh. Misalkan UKM di Ars ini ada berapa nih UKM? Soalnya banyak. Yang tahu aja, yang ingat aja. Bingung sih Ormawa tuh, jadi soalnya Ganti nama, ganti nama UKM. UKM-nya ganti nama juga. Juga kan kebanyakan pasti sebenarnya di kita nggak ada kayaknya ya kemarin nggak ada. Cuman kita juga kalau lagi masih menunggu soalnya untuk perihal ini SKSK. SKSK tentang organisasi. Organisasian, mutlak fitness keorganisasian dan lain-lainnya masih nunggu. Terus Masih diambang lah berarti ya. Nah, masih diambang. Jadi bisa dibilang peleburan sih. Oh, peleburan atau pemutihan lagi? Enggak. Peleburan aja. Maksudnya kalau misalnya dengan atas ada ya dari kemahasiswaan sebelumnya dan lain halnya nggak ada pemutuan itu dan ini ganti nama juga dari September 2019 hampir 1 tahun. Satu tahun. Oke, gini aja deh. Kalau UKM musik ada. Nah, musik ada. Kelompokan aja deh, kelompokan aja UKM musik. Kelompokan musik ada. Terus UKM agama, Gimana? keagamaan Keagamaan ada. Ada. Terus UKM olahraga Olahraga ada juga. ada. Olahraga UKM organisasi ini Cita Alam. Iya ada aja. Nah, jelas. Terus apa sih biasanya teh UKM apa lagi sih biasanya? Himpunan pasti Nah, setiap jurusan atau setiap fakultas? Himpunan fakultas. Di sini setiap fakultas. Jurusan. Cuman ada satu yang aneh, satu fakultas. Ada Oh, satu fakultas ada. Ya, ada organisasi cuma- himpunannya bukan himpunan jurusan tapi himpunannya fakultas. Oh, satu fakultas itu. Iya, jadi malah kayak ya harusnya BEM kan. Kayak BEM. Entahlah itu mungkin entah mungkin ntar ke depannya berubah atau gimana, cuman itu udah dari sejarahnya dari dulunya Dari pas dulu masuk, emang makanya gitu. kok ini satu Ih, kok fakultas. kaget? Iya. Parah sih. Kok satu himpunan ada 2 jurusan di dalamnya. Nah, Oh. kalau yang lainnya per jurusan. Per jurusan, cuman satu fakultas itu yang Ya. satu fakultas. Oke, tadi musik udah, keagamaan, olahraga, terus Cita Alam, terus himpunan. Selain itu apa lagi? BEM BEM, ada juga. ada
Ini Seni itu kan biasanya ada yang kayak kalau di kampus aku nih, kampus aku tuh ada teater ada. teater yang jadi mungkin yang masuk seni teater aja sih. Ya musik juga kan musik seni. kan? Musik, teater, musik, terus apa ya udah ya biasanya. Udah sih gitu. Itu doang ya. Tapi banyak kan? Banyak gitu. Jadi ya kalau kalian masuk ars gitu ya, nggak masuk ars doang sih, hampir setiap kampus juga pasti ada UKM-nya gitu. Jadi ya itu tuh ya UKM tuh ya dari video-video sebelumnya pun saya juga udah ngejelasin kalau UKM itu emang buat nambahin soft skill kalian gitu. Selama kalian kuliah itu nambahin soft skill di luar mata kuliah, di luar jurusan kalian gitu yang diambil gitu. Penting banget pokoknya gitu. Terus mau ngasih pesan-pesan nggak buat yang lagi nyari kampus atau yang baru lulus SMA nih? Dari pribadiku sendiri, kalau kalian mau cari kampus, mungkin bener-bener kalian riset si kampus tersebut. Kalau ya mau itu PTN, mau itu PTS, kalian bener-bener riset si kampus tersebut, riset bagaimana progresnya, apanya, organisasian di dalamnya. Soalnya masuk Ormawa itu penting, masuk Ormawa perlu. Ormawa di dalamnya gimana, apakah ada yang cocok untuk kalian, terus riset soal waduh, kena copyright nggak ya ini lagunya? Nah, enggak lah, kecilin aja ntar sebenarnya. Takut kena copyright. Si Ormawanya, terus kelembagaannya bagaimana, terus sistem pendidikannya bagaimana, ya kalian bisa tanya-tanya ke mungkin ada rekan kalian atau kenalan atau yang lainnya yang kuliah di situ, bisa tanya-tanya ke dia soal rekomen nggak masuk kampus ini dan lain halnya. Terus biaya sesuaikan juga sama budget kalian, biayanya jangan sampai memaksakan. Soalnya ada PTN yang dia bagus, dia mahal. Tapi ada juga yang dia bagus, tapi dia murah gitu. Nah, PTS pun sama, ada yang mahal, ada yang murah. Nah, sesuaikan dengan budget, sesuaikan dengan kemampuan orang tua kalian. Terus bener-bener pastiin kalian masuk jurusan yang pas. Jangan sampai udah semester akhir. Iya. Waduh, salah jurusan gua. Riset juga soal. Nah, riset juga. Kenapa riset juga? Riset juga di universitas tersebut tuh ada jurusan apa aja, fakultas apa aja. Kalian minat nggak ke jurusan fakultas tersebut? Soalnya kasusku nih, lulus 2016 aku lulus. Terus pas 2017 baru kepikiran mau kuliah ya. Baru kepikiran mau kuliah 2017 ya karena ini itu, dan intinya karena udah gak ada kegiatan lah, udah gak ada kegiatan, bingung, gak ada pemasukan dan lain halnya. Udah kuliah, cuman bingung waktu itu kuliah kemana ya, tapi gak kepikiran PTN lah, gak kepikiran apa ya itu. pokoknya kuliah bingung gimana gitu. Iya, soalnya niat kuliah supaya ada kegiatan aja. Benar. Kuliah supaya nggak dicap pengangguran. Ya, awalnya supaya ada kegiatan aja. Ya udahlah, cari yang murah. Nah, waktu itu di Universitas BS itu ya menurutku itu masuk ke kriteria murah. Dulu Masuk ke kriteria murah. Soalnya dengan keuangan keluargaku, dengan keuanganku sendiri, murahku standarnya. Oh, ini masih masuk nih kayaknya. Ya udah. Nah, jadi aku nentuin dulu kampusnya, baru nentuin jurusannya. Nah, jurusannya sebenarnya udah ada minat. Sebenarnya pengen masuk tuh kalau nggak ke DKV ya Bikom. Cuman lebih prefernya DKV, cari-cari dulu DKV. Pengen masuk DKV lah kayaknya, desain lebih ke digitalnya, seni digital, visual. Cuman pas lihat duetnya saat itu pendaftarannya kan lewat web ya sih, pendaftarannya nggak datang ke kampus, lewat web, buka lah bsi.ac.id kan. Ya, wih, sedikit ternyata fakultas jurusannya sedikit, hanya ada teknologi sama apalah waktu itu manajemen informatika, ya banyaknya informatika kalau nggak salah dulu itu. Perihal informatika, cuman dikit lah itu. Ya udahlah, aku ngambil manajemen informatika aja. Jadi tapi secara tidak itu nggak ikhlas gitu kan? Ikhlas. Udah cuma ngambil aja gitu. Soalnya ya gara-gara
seenggaknya udah tau lah dikit. Cuman nggak mau masuk itu sebenarnya, soalnya SMK aku tek aja kan, SMK teknik komputer jaringan, makanya anjir udah anak udah bosan, udah biasa lah ya. Iya udah pegang ini suasana. nggak passion gitu kan. Bisa enak cuma bukan keinginan bener-bener ingin di sana, fokus di sana, jadi nggak sesuai keinginan lagi. Dan ternyata pas udah daftar masuk, kumpul kan waktu itu, kumpul sebelum masuk, hamin 1 minggu sebelum masuk, ada dulu itu namanya sebutannya apa ya, lupa aku. Ospek, Mirip ospek tapi ada sebutannya khusus. PKKMB. Enggak. Apa ya? Ya itu lah, lupa lagi. Yang anak-anak sih tahu tidak? Si Nanti komen ospek, aja lah. Iya, sebutan ospeknya tuh khusus, sebutan ospek mereka khusus. Soalnya enggak gimana ya? Enggak yang kayak ospek banget gitu. Cuman ya gitu lah. Dan ternyata pas kumpul nih sama anak-anak itu kan, sama anak-anak maba semua kan, bikin grup kita apa. Ya biasa itu anak-anak maba kan bikin grup. Anak-anak maba langsung nunggu kan, ketemuan di kampus, ketemuan di kantin, masih di wilayah kampus ya, kumpul di wilayah kampus, ngobrol, nanya dari jurusan apa, dari fakultas apa kan. Unik lah pokoknya di sini. Nanya terus gue ternyata ada satu si anak itu jurusan DKV. Ada DKV, ternyata bingung gue di situ. Ternyata dulu tuh masuk salah. Si webnya tuh saat kalau masih BSI yang kita itu ada 2. Satu bsi.ac.id, yang satu lagi ubsi.ac.id. Oh, beda. Jadi waktu itu aku daftar D3. Pas udah masuk ke sini tuh D3. Cuma bebas. Oke, kita ganti angle. ternyata pas aku daftar tuh waktu itu, karena aku tahunya kan itu BSI. Carinya ya BSI, di Google carinya BSI, keluarlah bsi.ac.id. Yang si ubsi itu nggak keluar. Mungkin ketelan lah di bawah. Soalnya yang ubsi, yang S1 itu UBSI disatuin semua, .ac.id. Jadi bingung kan, saat searching BSI pasti yang umumnya nggak ke bawah kan, ubsi. Jadi yang BSI keluar. Jadi keteknya yang BSI-nya doang. BSI, yang amiknya, yang D3. Aku daftar D3 tuh. Langsung sekarang jadi S1 tapi ditransfer soalnya. Transfer jadi S1, transfer jadi sistem informasi. Waktu itu daftar manajemen informatika. Nah, jadi kalian jangan sampai, yang dikhawatirkan kampus-kampus lain pun ada hal yang sama, ada yang kalian udah harus pastikan bahwa jurusan yang kalian mau tuh di situ ada atau enggak, pastikan itu. Sama websitenya benar. Websitenya benar. Itu dia. Percuma kalau udah searching websitenya nggak benar, aduh. Kalau pengen lebih enak dan lebih pasti sih, ya datengin langsung. Kalau datengin ke kampusnya, benar. Ke kampus langsung, tanya ke pendaftarannya, adminnya, tanya. Itu sih. Soalnya waktu itu ku datang ke kampus tuh hamin 1 minggu baru datang. Hamin 1 minggu. Tapi daftar online, semua online. Sama loh, aku juga. Jadi ya cerita dikit ya. Aku tuh awalnya mau masuk pertanian. Awalnya di Solo lah, pokoknya di Solo, daerah Solo sana. Nah, udah gitu awalnya nggak niat, awalnya nggak benar-benar nggak minat pengen masuk pertanian tuh. Jadi cuma disaranin doang kan sama orang tua. Jadi aku tuh jadi setelah lulus SMA bingung mau masuk kuliah di mana kan. Bingung masuk kuliah di mana. Aduh, enaknya di mana ya masuk kuliah kan. Jadi benar-benar nggak ada pilihan nggak masuk kuliah. Bingung, bener-bener ngeblank mau jurusan apa, jurusan tuh nggak tahu, fakultasnya apa sih, nggak ngerti fakultas apaan, rektor apaan, nah pokoknya nggak ngerti lah, sekolah tinggi apaan, universitas apaan, itu nggak bisa bedain pokoknya. Udah ini lah. Terus setahun nganggur, hingga nganggur juga sih, kerja. Sebenarnya aku kerja setahun tuh kerja, maksudnya nggak kuliah gitu, nggak sekolah, jadi bener-bener kerja. Pas itu ditawarin lah sama satu orang, ditawarin ke bisnis karena aku waktu itu kerjanya di marketing. Ditawarin ke si bisnis, cuman pas aku selama kerja jadi marketing pun nggak tertarik gitu, nggak minat, nggak seret lah, nggak ada feel. Akhirnya bingung nih mau masuk apa. Akhirnya aku tuh
bukan dapat ini ya, pokoknya dapat saran lah gitu. Coba cari kuliah yang sifatnya universal. Sifatnya universal. Akhirnya aku mikir nih, ya apa sih kuliah yang sifatnya universal? Aku searching, bukan searching sih, lebihnya cari-cari referensi kan, cari-cari referensi. Akhirnya dapet lah. Akhirnya aku kuliah bahasa gitu. Jadi dari bahasa itu sebenarnya buat soft skill aja sih. Nanti kalau misalkan aku mau lebih spesifik lagi, tinggal lanjutin lagi di S2 atau di kuliah lagi lah S1 gitu. Tapi untuk awal itu sebenarnya kuliahnya bahasa gitu. Tapi ya selama ini ya fine aja gitu sama kuliah, dan itu aku daftarnya tuh H-3 sebelum penutupan pendaftaran. Kenapa tadi salah satunya ya, kenapa kalian harus tahu organisasinya, ormawanya, UKM-nya di kampus ada apa ya? Soalnya itu penting, kalian tuh seenggaknya ada satu yang kalian masuki aktif, kalian aktif di sana, masuk aktif. Iya, harus. Ya itu ormawanya apa dan organisasinya atau unit kegiatan mahasiswanya apa itu terserah kalian lah. Iya. Cuman yang satu hal yang pasti di sana itu kalian mengasah soft skill, di sana itu kalian dapat ilmu-ilmu baru yang kampus kalian nggak ada diajarin di kampus kalian. Cuma itu penting banget. Iya, itu banyak lah. Banyak kalau kalian lebih suka di organisasian terus yang lebih menjurus sama fakultas kalian bisa masuk himpunan. Kalian masuk ke himpunan. Kalau kalian nggak pengen terlalu bersifat keorganisasian, kalian bisa masuk unit kegiatan. Tapi banyak unit kegiatan juga kalian sukanya ke apa ya, musik ada kan, yang lainnya ya, halnya olahraga ada. Ya tergantung bakat lah. Tergantung minat dan bakat iya, minat juga iya. Jadi kalau nggak punya bakat juga tapi kalian minat sih masuk aja gitu, nggak masalah gitu. Yang penting organisasi yang kalian masuk itu aktif, orang-orangnya dia. Nah, salah satu gimana sih cara ini pandanganku pribadi ya, gimana cara kalian memilih organisasi yang itu aktif, itu bagus dan kalian bakal berkembang di dalamnya atau enggak. Salah satunya kalau penilaianku, aku nilai anggota-anggota yang di dalamnya sama alumni-alumninya yang udah lulusnya. Alumni-alumninya yang di anggota itu tuh ada yang keren nggak? Jadi si mahasiswa tingkat akhirnya atau yang udah lulusnya yang dari organisasi tersebut ada yang keren nggak? Ada yang wah juara gak? Kalau ada udah pasti organisasinya baik. Udah pasti organisasinya. Soalnya kalau kalian kuliah itu cuma ada 3 kemungkinan. Selama kalian kuliah nih ya, jadi mahasiswa itu cuma ada 3 kemungkinan. Kupu-kupu, iya. Kura-kura, ya. Kunang-kunang. Kunang-kunang. Kuliah pulang. Dari pertama nih, kupu-kupu. Kuliah pulang. Iya. Kuliah pulang. Biasanya bukan anak organisasi. Iya. Biasanya. Pura-pura. Ini biasanya anak organisasi nih, atau enggak anak UKM. Kuliah rapat. Nah, yang terakhir nih, biasanya kuliah nangkring. Iya. kuliah nangkring anak organisasi. Biasanya ya antara anak organisasi atau ya anak suka nongkrong gitu. Iya. Cuma 2 itu doang, kuliah nangkring, beres kuliah nangkring gitu. Kalau anak organisasi beres kuliah rapat. Nah, jangan sampai kalian jadi kupu-kupu sih. Kalau yang kuliah nangkring itu masih oke lah, oke. Cuman masih agak disayangkan gitu daripada cuma nangkring gak jelas, mendingan rapat. Dalam artian rapat tuh dalam artian ya kalian kumpul sama organisasi ya kalian dan lain halnya. Soalnya di balik kalian nongkrong sama organisasi, ada beberapa organisasi juga yang pasti itu tuh ada keluar ketemu sama organisasi seperti kita saat ini lah. Kalian udah tahu kan? Aku dari organisasi Mapala, Satria Pella di Arstu dan rata-rata yang nonton udah tahu soalnya setiap informasi sesuatu yang diinin Mapala. Gitu, jadi mereka udah tahu kalau itu ada Mapala gitu. Jadi gini nih, ya mungkin ada beberapa yang tanya gitu kan dari kalian, Bang, kenapa sih bisa kenal sama kampus-kampus lain gitu, sama anak-anak mahasiswa lain juga. Terus dan setiap video aku tuh nggak ada yang canggung gitu, enak kan ngobrolnya gitu, enak ngobrolnya ya. Itu salah satunya, jadi saya itu anggota Mapala, organisasi Mapala di kampus saya, dan Mapala itu yang nggak Mapala doang sih, banyak organisasi ada organisasi lain yang lingkupnya tuh luas gitu. Jadi sesama Mapala atau sesama KM olahraga biasanya itu mereka
apa ya, sosialisasinya kuat gitu. Jadi antara kampus itu pasti ada yang kenal aja satu orang gitu. Entah kampus A, kampus B, kampus C itu pasti ada yang kenal. Nah, makanya di sini bukannya manfaatin ya, sebenarnya lebih ke kesempatan gitu ya, Iya. kesempatan gitu. Jadi buat kalian kebetulan mungkin ada yang cari kamu, dan di sini saya bisa apa sebagai medianya gitu kan, buat Oh, sama satu nambahin lagi. informasi gitu. Kalau untuk yang mau ngerantau nih, yang mau ngerantau, saranku yang mau ngerantau, soalnya ada salah satu abangku, Nah, ada abangku seniorku, dia 2000 udah lulus sekarang, 2015 angkatan 2015 kan. Bang, kenapa masuk Satria Pela? Aku tanya gitu kan, kenapa masuk organisasi Pela? ya. Alasan dia satu, dia dari Padang, ngerantau ke Bandung, kuliah di Bandung. Alasannya cuma satu, dia bilang, pengen nyari keluarga baru aja. Gitu. Nah, saranku kalau yang ngerantau, masuk Mapala tuh kalian nggak bisa, kalian gak jago soal naik gunung, kalian gak jago soal Navigasi, panjat tebing keorganisasian. atau apapun. Masuk aja, yang penting kalian tekun di dalamnya. Soalnya dia udah masuk, sebenarnya organisasi Mapala itu tidak membutuhkan yang pengen naik gunung. Kita nggak membutuhkan yang pengen naik gunung. benar. Kita nggak membutuhkan yang pengen olahraga outdoor dan lain-halnya. Tapi kita membutuhkan yang bener-bener Loyal. sungguh-sungguh loyal sama mau belajar. Itu. Intinya itu, loyal mau belajar. Soalnya pas sudah masuk, rata-rata semua dari nol, mulai dari nol lagi, mulai dari nol. Kita belajar navigasi lagi, kita belajar soal pecinta halaman, belajar organisasi. Panjat tebing. Nah, ini yang kerennya Mapala tuh, dia masuk UKM, masuknya unit kegiatan mahasiswa, tapi dia berbentuknya sifatnya organisasi. Organisasi ya. Iya. Organisasi. Diajarin juga di dalamnya soal gimana keorganisasian ngurus dan lain-lainnya, itu diajarin. Dan poin plusnya untuk yang ngerantau nih, enaknya di Mapala tuh kalian gak perlu ngekos Gitu. Gak perlu ngekos untuk yang cowok, tapi Iya. ya kalau untuk yang cewek ya itu balik lagi ke gimana dianya lah. Iya, si orangnya. Nah, si orangnya sih, ada yang dia juga tidur di sekre, ada yang ya kayak aku semenjak masuk, nah ini sih yang aku sayangkan sih, masuknya telat, masuk Mapala itu telat. Aku kuliah 2017, masuk Mapala 2018. Setahun ku ngekos. Semenjak masuk Mapala udah gak ngekos lagi, ku tidur di sekre, makan di sekre. semuanya Pokoknya rezeki itu adalah Iya, pokoknya rezeki gitu. udah. Di Buat Mapala. anak-anak rantauan, wah itu Iya. bener-bener Dan itu nambah nggak- keluarga nggak- baru. dan Bener-bener itu- nambah keluarga baru. Sorry ya, kepotong. Dan itu tuh nggak cuma dari anak-anak yang di, maksudnya satu organisasi nih. Iya. Itu ditolongnya kita biasanya dari anak yang antar kampus juga, Iya. gitu. Anak yang antar kampus, misalkan dari mana, weh ada makanan nih. Data ya itu mah Iya. intermezzo ya, intermezzo doang. Kayak yang tadi nih, kayak yang tadi dari Fiksi Ganesha ada kan, itu juga yang deket banget dari Ya Fiksi Ganesha itu kita juga kenal, kita Iya. berdua kenal. Yang Ada Ujani si- kenal. Si Wiro ada, si Wiro itu. Wiro, Sekarang tahu juga mereka. soalnya. Wiro, Tandur mereka tahu. Wiro, Mungkin. Tandur. Mungkin ya. Soalnya- kalau nonton. Aku juga udah 2 bulan ini, soalnya sekretariatku saat ini masih ditutup kan gara-gara kondisi saat ini Ya. kondisi saat ini lagi kondisi, dan soalnya sekretariatku terbatas, untuk saat ini masih terbatas. Aku tidur udah 2 bulan ini tidur di sekretariat mereka, di kampus mereka. Gitu ya, ini mah intermezzo aja ya. Intermezzo doang gitu. Bukan apa ya, bukan Jadi, sponsor ya. suruh masuk Mapala gitu kan. Tapi itu jadi salah satu referensi buat kalian. Ya, referensi buat kalian berkegiatan di kampus Cuman gitu. kalau kalian masuk Mapalanya nggak sungguh-sungguh, nggak niat, mendingan jangan lah. Biasanya malah yang kayak gitu nggak betah orangnya. Mendingan jangan. Meskipun di jangan-jangan juga biasanya orangnya nggak betah gitu, tiba-tiba ya hilang. Jangan. Soalnya capek, bener-bener capek. Iya, masuk gitu Mapala. sih. Pokoknya itu aja. Ada yang paling itu aja sih, sekian dari saya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Yuk. gitu. Karena subscribe kalian itu Gratis lah. gratis lah. Subscribe mah cuma nambahin satu, Nambahin kalian aja. nambahin satu doang gitu kan, satu angka doang di subscriber saya gitu. Subscriber jadi subscriber saya, biar saya semangat gitu kan, karena masih banyak lagi kampus di Bandung gitu kan. Ini baru 6 loh, baru 6 Tapi- kampus, berat 10%-nya juga belum Banyak kayak STT Tekstil belum ya? masih STT banyak. Tekstil masih ada Ya pokoknya satu jalan ini juga belum Banyak. semua gitu, masih banyak beberapa. kampus-kampus keren lainnya. Pokoknya bantulah subscribe gitu, jadi biar aku semangat nih buat, ya mudah-mudahan bisa lah setiap hari bikin video gitu kan.
Soalnya biasanya kan kalau sekarang bikin video sekarang 2 hari baru upload gitu. Nah, mudah-mudahan besok kan seminggu ya bisa lah 4 kali atau 3 kali upload gitu kan. Ya makanya tolonglah nih subscribe gitu, like, share atau komen, atau kalian punya keluarga. Oh ya kebetulan kemarin mungkin orang tuanya. Oh iya. Mungkin orang tuanya dia tuh komen. Komen di video saya yang pertama, di episode pertama itu komen nanyain tentang kampus. Nah, jadi banyak gitu kan kalian mungkin untuk bapak ibu yang nonton atau mungkin keluarganya yang punya punya ponakan, punya anak atau punya keluarga saudara yang mau melanjutkan kuliah gitu, bisa bantu nih saya, atau enggak kasih saran nih Bang atau enggak Kang Pan atau bebas lah, terserah para penonton gitu, boleh kasih saran nih, misalkan harus kampus mana dulu yang saya ini, misalkan untuk buru-buru gitu kan, nanti saya usahakan secepatnya pasti ini gitu. Kayak kemarin itu kampus Ikopin tuh termasuknya ada yang request itu. Ada yang request kampus Ikopin itu, ada yang request. Akhirnya saya bikinin dan ternyata viewernya lebih cepat dibanding kampus yang Unba. Sebenarnya bukan masalah kampus ya, ini kan masalah videonya gitu, masalah viewernya gitu. Tapi itu adalah salah satu request gitu sebenarnya gitu. Jadi ya mangga aja, bukan mangga sih. Ya silahkan gitu, silahkan untuk request terbuka. Ya kita emang untuk mahasiswa-mahasiswa yang kampus lain hampir satu Bandung kita udah ada yang kenal, Ya, ada kenalan masih juga ada di sana. kenal gitu. Ada yang kenalan di sana. Jadi kalau emang kalian pengen review dari kampus mana ya juga komen gitu, bantu subscribe juga, bantu like juga. Dan Evan mungkin ya langsung betul sih gitu. Said. Ya itu dia. Jadi boleh komen di video saya untuk berdiskusi, jangan untuk berdebat ya, karena saya nggak suka orang yang berdebat di komen gitu, itu paling sebel gitu. Kalau untuk berdiskusi fan aja gitu, oke, terbuka gitu, terserah mau diskusi apa aja, bebas. Misalkan mau nambahin tentang informasi kampus ARS gitu, atau di video di kampus yang lain, mangga itu gitu diskusi. Oke, mungkin sekian dari saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bentar, ada iklan lewat. Oke, see you, bye-bye.